Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian, tapi kadang ujian itu datang bukan dari orang lain, melainkan dari orang yang kita panggil suami. Bayangin, malam pertama yang harusnya penuh cinta justru berubah jadi dingin dan sunyi. Si istri tersenyum menahan air mata, sementara sang suami malah menatap seseorang lain dengan tatapan yang gak bisa dijelaskan. Sebuah rahasia besar tersembunyi di balik rumah tangga mewah itu. Rahasia yang akan menghancurkan semuanya. Siap? Kita mulai kisahnya dari malam pertama yang berubah jadi awal penderitaan. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Naila. Gaun putih dengan renda putih halus melingkari tubuhnya. Aroma melati memenuhi ruang pelaminan dan senyum para tamu seperti ombak yang gak henti memuji kebahagiaannya. Tapi di balik senyum itu, hatinya terasa kosong, hampa seperti ruang tanpa udara. Raffi, suaminya, berdiri di sampingnya dengan wajah tenang dan senyum yang dibuat-buat. Matanya gak pernah benar-benar menatap Naila. Saat fotografer meminta mereka berpose saling berpandangan, Raffi hanya memalingkan wajah seolah ada hal lain yang lebih menarik di ujung ruangan. Naila mencoba menenangkan diri, mungkin ia hanya gugup, pikirnya. Lagi pula pernikahan ini berlangsung cepat, hasil perjodohan keluarga besar yang gak memberi banyak waktu untuk saling mengenal. Malamnya, setelah tamu hadir pulang dan musik berhenti, rumah mereka menjadi sepi kembali. Naila menatap ranjang pengantin yang dihiasi kelopak bunga mawar putih. Ia gugup seperti gadis lain di malam pertama. Tapi detik demi detik berlalu dan Raffi gak juga mendekat. Ia hanya duduk di kursi, membuka panci kemeja, lalu menatap layar ponselnya lama sekali. "Kamu gak capek, Raffi?" tanya Naila pelan. "Capek banget, aku cuma mau tidur," jawabnya singkat tanpa menatap. Ia kemudian merebahkan diri membelakangi Naila. Naila memandangi punggung lelaki itu lama sampai matanya panas. Ia mencoba mencari alasan, mungkin Raffi terlalu lelah, mungkin nanti esok pagi semuanya akan berubah. Ia pun menangis selimut, berusaha memberi harapan kecil bahwa cintanya akan tumbuh seiring waktu. Tapi malam kedua sama saja, begitu juga malam ketiga, keempat, dan minggu-minggu setelahnya. Setiap pagi Raffi pergi sebelum subuh dan pulang larut malam. Gak pernah sarapan bersama, gak pernah ada percakapan hangat. Di meja makan hanya tersisa 2 piring mie, satu untuknya, satu untuk suaminya yang gak pernah disentuh. Yang membuat Naila semakin gelisah adalah kemunculan Arsen, sahabat Raffi yang terlalu sering datang. Lelaki itu selalu menatap Raffi dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan seperti teman biasa, tatapannya penuh makna, lembut, dan hangat. Suatu sore, Naila keluar dari dapur dan mendapati mereka duduk berdua di ruang tamu, tertawa kecil. Namun begitu ia muncul, suasana mendadak kaku. Raffi langsung berdiri dan berkata, "Arsen, aku antar pulang ya." Tatapan Arsen menurun, seperti menyimpan sesuatu yang gak boleh diucapkan. Malamnya, Naila terbangun oleh suara lirih dari kamar kerja Raffi. Pintu sedikit terbuka dan dari celah itu ia mendengar suara suaminya bergetar. "Aku gak bisa begini terus, Sen, tapi aku juga gak bisa ninggalin kamu." Jantung Naila serasa berhenti. Ia menutup mulutnya agar tidak menangis keras. Dalam sekejap, semua teka-teki yang selama ini ia abaikan mulai tersusun jelas. Tatapan dingin, jarak yang tak terjelaskan, dan kehadiran Arsen yang selalu di sekitarnya. Malam itu, di dalam rumah besar penuh bunga dan hiasan pengantin, Naila sadar pernikahannya hanyalah panggung sandiwara dan ia hanyalah pendukung dalam kisah cinta yang bukan miliknya. Seminggu setelah malam itu, rumah besar keluarga Ar-Rahman terasa makin menyesakan bagi Naila. Setiap langkah di dalamnya seperti gema kosong yang menertawakan hatinya sendiri. Raffi masih bersikap dingin dan tinggi. Setiap kali mereka bertemu, ia lebih banyak diam tanpa bicara. Tatapannya selalu melewati tubuh Naila seperti menatap bayangan. Suatu pagi, ibu mertua datang berkunjung. Perempuan itu selalu tampil rapi dengan kebaya sutra dan wangi parfum bunga lili yang menusuk hidung. "Naila sayang," katanya sambil menepuk tangan menantunya lembut namun penuh tekanan. "Kamu tahu, keluarga kita menunggu kabar baik. Sebentar lagi ulang tahun pernikahan kalian yang ke-6 bulan. Sudah ada tanda-tanda belum?" Naila tersenyum kaku. "Belum, Bu. Mungkin belum waktunya." "Belum waktunya?" Nada suara sang mertua menurun, lalu berbisik, "Kau tahu sendiri, keluarga besar Ar-Rahman harus punya penerus. Nama besar itu gak boleh berhenti di anakku."
Ucapan itu menancap di hati Naila seperti pisau berkarat. Ia menunduk, hanya mampu menjawab dengan lembut, "Saya mengerti, Bu." Sejak hari itu, tekanan datang bertubi-tubi. Raffi semakin jarang pulang, dan jika pulang pun hanya untuk menjaga penampilan di depan keluarga. Di meja makan, ibu mertua akan menatap mereka tajam, seolah menghitung waktu. "Kalian muda, sehat, nggak ada alasan belum punya anak," katanya suatu malam, membuat Naila menelan ludah dengan perih. Setelah semua orang tidur, Naila memberanikan diri mengetuk kamar kerja Raffi. "Raf, kita perlu bicara," ucapannya pelan. Suaminya nggak menoleh, hanya menatap layar laptop. "Tentang apa?" "Tentang keluarga yang menekan kita, tentang anak." Raffi menghela napas panjang menutup laptop, lalu menatap Naila untuk pertama kalinya malam itu. Tapi tatapan itu kosong, seperti menatap cermin yang nggak memantulkan apa-apa. "Kau mau aku jujur, aku nggak pernah siap untuk punya anak, Nay. Tapi aku nggak bisa menolak. Mereka ancam aku, ancam keluarga aku. Jadi," ia berhenti sejenak, suaranya berat. "Kita lakukan ini sekali saja, setelah itu kau bebas. Aku pastikan hidupmu aman." Naila terdiam lama, dadanya sesak. Kalimat itu bukan permintaan, melainkan keputusan yang dingin. Ia bukan istri yang dicintai, hanya alat untuk memenuhi kewajiban darah dalam nama keluarga. Malam itu dengan hati remuk, Naila pasrah. Ia memejamkan mata, menahan tangis yang mengguncang tubuhnya saat Raffi menyentuhnya tanpa cinta. Tak ada bisikan lembut, tak ada sentuhan penuh kasih, hanya kewajiban yang terasa pahit. Ketika semua selesai, Raffi berbalik membelakanginya tanpa sepatah kata. Naila menutup punggung laki itu dengan tatapan gelap. Air matanya mengalir, membasahi bantal, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri, jika dari kepedihan itu lahir seorang anak, ia akan mencintai anak itu dengan seluruh hidupnya. Ia nggak tahu, malam itu bukan akhir penderitaannya, itu baru permulaan. 9 bulan kemudian, tangis bayi pecah di ruang bersalin rumah sakit megah itu. Naila menggenggam tangan perawat sambil menahan air mata bahagia dan luka bercampur jadi satu. "Selamat, Bu, anaknya laki-laki," kata dokter sambil tersenyum. Namun, ketika pandangannya mencari sosok suaminya, Raffi yang berdiri jauh di pojok ruangan. Wajahnya datar, seolah yang baru lahir itu bukan darah dagingnya sendiri. Ia menatap sekilas, lalu memalingkan wajah, menatap keluar jendela ke arah langit mendung. Naila tahu, sejak saat itu dirinya resmi menjadi ibu sekaligus orang asing di rumah sendiri. Hari-hari pertama setelah melahirkan, rumah keluarga Ar-Rahman dipenuhi bunga, ucapan selamat, dan kunjungan tamu. Ibu mertua tersenyum bangga berjalan sambil menggendong bayi itu ke ruang tamu. "Lihatlah, pewaris keluarga Ar-Rahman sudah lahir," melantang. Semua orang tertawa bahagia kecuali Naila. Ia duduk di kursi, tubuhnya lemas, tapi matanya menatap kosong ke arah bayi yang gak pernah disentuh ayahnya. Raffi datang hanya sesekali, sekedar menunjukkan diri agar gak dicurigai. Jika ibu atau saudara-saudara datang, ia akan pura-pura lembut, menggenggam tangan Naila, menatap anaknya dengan pura-pura bangga. Tapi begitu tamu pergi, ia kembali dingin. "Jangan salah paham," katanya suatu malam, "aku cuma gak mau orang curiga." Kata-kata itu menghantam Naila seperti batu. Ia menunduk, menatap jemari kecil bayinya. "Kau satu-satunya nyata bagiku, Nak," bisiknya. Beberapa bulan berlalu dan ketegangan makin terasa. Arsen mulai datang lagi ke rumah dengan alasan memotret bayi mereka untuk majalah keluarga. Tapi dari cara Raffi menatapnya, Naila tahu ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar pertemanan lama. Ia mencoba menahan diri, mencoba tak menuduh, tapi setiap kali Raffi bersama Arsen, tatapan hangat itu muncul lagi, tatapan yang dulu gak pernah diberikan kepadanya. Suatu malam, ketika rumah sudah sepi, Naila terbangun oleh suara keras dari ruang tamu. Ia turun perlahan lalu mendengar suara Raffi bergetar. "Aku gak mau terus hidup dalam kebohongan ini." "Lalu mau apa? Ceritakan semuanya ke keluargamu. Kau pikir mereka akan biarkan kita hidup tenang?" balas Arsen, suaranya menahan tangis. "Aku gak bisa ninggalin anak itu, Sen. Mereka akan membunuh reputasiku." Naila berdiri di balik dinding, menutup mulut agar tak terisak. Semua yang ia duga selama ini terjawab sudah. Raffi menikah dengan dia bukan karena cinta, melainkan karena tekanan keluarga agar bisa menutupi siapa dirinya sebenarnya. Ia hanyalah alat, rahim yang dijadikan simbol kesempurnaan keluarga yang palsu. Tubuh Naila bergetar. Ia melangkah mundur, hampir jatuh. Di kamarnya, ia memeluk bayinya erat-erat, menangis tanpa suara. "Kamu gak salah, Nak. Kamu anugerah bukan dosa." Di luar kamar, Raffi dan Arsen masih bertengkar.
Dua jiwa yang terperangkap di antara cinta dan kepura-puraan. Sementara Naila di dalam gelap, sadar bahwa ia sendirian di dunia ini. Satu-satunya yang memeluknya kini hanyalah bayi kecil yang tahu apa-apa, hasil dari cinta yang gak pernah benar-benar ada. 3 tahun berlalu sejak malam itu. Anak kecil Naila kini tumbuh cerdas dan manis. Tapi bayang-bayang kesepian masih mengitari rumah besar yang kini hanya dihuni suara langkah pelan dan tangisan kecil di malam hari. Raffi semakin jalan-jalan, kadang berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan. Kalaupun datang, ia hanya menatap anaknya sejenak lalu pergi ke kamar tanpa sepatah kata. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar, langit seolah ikut menangis. Naila menunggu Raffi di ruang tamu dengan mantel masih menempel di bahunya. Ia menyiapkan teh hangat, berharap mungkin kali ini mereka bisa bicara dari hati ke hati. Tapi pukul 11 malam, yang datang justru suara ketukan di pintu. 2 polisi berdiri di depan rumah. Ibu Naila Ar-Rahman, iya benar, kami minta maaf, mobil suami ibu ditemukan di tepi jurang dekat Bendungan Seruni. Tak ada tanda-tanda dia masih hidup. Cangkir di teh tangan Naila jatuh, pecah, berantakan. Dunia berhenti, ia menatap kosong, berusaha menolak kenyataan yang baru saja diucapkan. Tapi ketika polisi menyerahkan amplop berisi surat basah, tangannya bergetar hebat. Surat itu ditulis dengan tulisan Raffi, goyah dan terburu-buru. Naila, maafkan aku gagal jadi suami, gagal jadi ayah, gagal jadi manusia yang jujur. Aku mencintai seseorang yang gak pernah bisa aku miliki di dunia ini, tapi aku juga menghancurkan hidupmu demi menyelamatkan wajah keluarga. Aku ingin berhenti berbohong, bahkan pada diriku sendiri. Tolong besarkan anak ini dengan jujur, jangan wariskan kebohongan ini padanya. Maafkan aku, Naila, aku lelah. Tinta di bagian bawah itu luntur, mungkin karena air hujan atau air mata yang menetes di kertas itu. Naila jatuh berlutut di lantai, suaranya pecah jadi isak tak berujung. Raffi mungkin telah pergi, tapi luka yang ditinggalkannya terlalu dalam. Dan lebih parahnya, keluarga suaminya memperlakukan kabar itu bukan sebagai tragedi, melainkan aib. Jangan sebut-sebut dia lagi, kata ibu mertua dengan dingin. Yang penting garis keluarga tetap ada. Sekarang kau boleh pergi, tapi anak ini tetap di Al-Rahman. Malam itu juga, Naila pergi membawa bayinya sedang tidur. Tak ada harta, tak ada nama, hanya foto kecil Raffi yang ia simpan di dalam dompet. 5 tahun berlalu, Naila kini tinggal di kota kecil, bekerja di toko bunga sederhana. Setiap hari ia menyiram mawar putih. Bunga yang dulu menghiasi pelamirannya kini menjadi lambang duka yang gak pernah padam. Anaknya Arafan tumbuh cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Tiap kali ia melihat anak itu tertawa, hatinya perih, senyumnya terlalu mirip dengan ayahnya. Suatu sore Rafan duduk di pangkuannya dan bertanya polos, "Mama, kenapa papa gak pernah pulang dari surga?" Pertanyaan itu menghantam jantung Naila. Ia menatap langit jingga di luar jendela. Menahan tangis, ia menggumpal di tenggorokan. "Karena papa capek, nak, tapi mama yakin di sana papa udah bisa tersenyum tanpa takut lagi." Beberapa tahun kemudian, sebuah dokumenter muncul di televisi nasional. Raffi Al-Rahman, sang seniman yang hidup dalam bayangan. Dalam video itu ditampilkan foto-foto lama Raffi bersama Arsen, berdua di galeri kecil di luar negeri. Di sana mereka tampak bebas, tersenyum apa adanya. 2 jiwa yang akhirnya menemukan ketenangan setelah meninggal. Naila menatap layar itu lama-lama. Tak ada marah, tak ada dendam, hanya tenang dan sedikit getir. Ia akhirnya mengerti, Raffi itu bukan jahat. Ia hanyalah korban dari dunia yang gak memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Namun, ia juga korban yang dijadikan tameng agar orang lain bisa hidup nyaman dalam kebohongan. Malam itu, Naila menyalakan lilin kecil di depan foto Raffi. "Kau gak pernah mencintaiku, tapi aku tetap mencintaimu dengan caraku sendiri." Langit sore berubah ungu lembut, warna lavender yang dulu ia benci kini menjadi warna maaf. Ia memeluk Rafan, mencium keningnya dengan lembut. "Kita tidak akan hidup dalam kebohongan lagi ya, nak. Cinta itu harus jujur meski sakit." Rafan tersenyum polos menatap bunga lavender di tangan ibunya. "Cantik ya, mah, kayak warna pelangi di langit." Naila tersenyum. "Itu bukan pelangi, nak. Itu cinta yang akhirnya pulang." Di luar, matahari tenggelam perlahan, menyisakan cahaya ungu yang membungkus rumah kecil mereka, menandai akhir dari cerita yang lahir dari kebohongan, tapi berakhir dengan kejujuran dan cinta sejati seorang ibu. Tamat.